Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Pengertiannya yaitu suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut: Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, lambang fx yang ini fx-nya digantikan dengan y, sehingga yang ini ditulis fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, fx-nya diganti dengan y, jadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Grafik fungsi kuadrat fx ax kuadrat tambah bx tambah c berbentuk parabola yang simetris ya, parabola simetris yang seperti ini. Kalau ini itu contoh dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, ini gambarnya seperti parabola. Untuk selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Contohnya, gambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Untuk penyelesaiannya, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan tick pot ya. Kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Berarti di sini diketahui a-nya sama dengan 1, yang ini a kan ax kuadrat tambah bx tambah c untuk bentuk umumnya ya. Jadi a-nya itu 1, b-nya ini negatif 4 dan c-nya negatif 5. A 1, b negatif 4 dan c-nya negatif 5. Kita lihat a-nya kan lebih dari 1. A atau sama dengan 1, A sama dengan 1 atau lebih dari 0, maaf, A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, nanti ada gambaran grafiknya itu terbukanya ke atas ya. Untuk parabolanya terbukanya ke atas karena A-nya 1 lebih dari 0. Langsung langkah yang pertama yaitu mencari tick pot. Tick pot dengan sumbu x-nya y sama dengan 0. Tick pot atau titik potong. Dimana y-nya sama dengan 0. Kita tulis yang ini, tulis x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan y. Sekarang y-nya ganti dengan 0. X kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai x-nya ya. Boleh menggunakan rumus kuadrat sempurna, boleh menggunakan rumus ABC, dan itu sudah dipelajari di kelas 10 ya. Ini Ibu menggunakan ini ya, x dari suatu fungsi dengan cara pemfaktoran. Jadi gini, x tambah p dan x tambah q sama dengan 0. Dari fungsi yang ini ya, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5, maka ini lihat saja b-nya, b sama dengan negatif 4 dan c sama dengan negatif 5. Ada dua bilangan p dan q.
Jika P ditambahkan Q harus menjadi negatif 4, dan jika dikalikan P dikalikan Q harus negatif 5. Jadi kita harus mencari dua bilangan yang sama, P dan Q. Jika ditambahkan harus negatif 4, jika dikalikan harus negatif 5, yaitu 1, P nya 1 dan Q nya negatif 5. 1 ditambah negatif 5, 1 ditambah negatif 5 negatif 4, dan 1 dikalikan negatif 5. 1 kali negatif 5 negatif 5. Jadi ini P nya harus sama 1 1, Q nya harus sama negatif 5 negatif 5. Jika dijumlahkan harus negatif 4, harus B. Jika dikalikan harus negatif 5 atau C. Ini negatif 4 ya. Itu dengan cara pemfaktoran. Inilah kotretan ya. Jadi P nya X tambah P, X tambah P, X tambah P, dan X tambah Q sama dengan 0. P nya ini negatif, ini P nya 1, X tambah P, X tambah P nya 1, dan X tambah negatif 5, berarti X kurangi 5 sama dengan 0. Kita isikan ke sini, berarti tadinya X tambah 1 dan X negatif 5, X tambah 1 dan X kurangi 5. Untuk X yang pertama, X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurangi 1, berarti X sama dengan, kini positif kan jadi kurangi 1, 0 kurangi 1 negatif 1. Untuk X yang kedua, X kurangi 5 sama dengan 0, dimana X nya sama dengan 0 negatif 5, jadi positif. 5X sama dengan 0 tambah 5, 5. X yang pertama yaitu negatif 1, dan X yang kedua yaitu 5. Sekarang itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu mencari titik pot dengan sumbu Y, dimana X nya sama dengan 0. Ini ya, titik potong dengan sumbu Y, dimana X nya sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4X sama dikurangi 5 sama dengan Y. Di sini X nya yang digantikan dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 4 kalikan 0 dikurangi 5 sama dengan Y. 0 dikurangi 4 kali 0, 0 dikurangi 5 sama dengan Y. 0 kurangi 0 habis, negatif 5 sama dengan Y. Oh iya tadi ya. Untuk ini ya, ininya itu sumbu simetrinya X. Titik potong grafik di titik X, Y. Ini titiknya X, Y ya. X, Y. X nya 0, Y nya negatif 5. Kalau yang tadi Y nya yang 0 ya, berarti tadi titiknya itu X, Y, dimana X yang pertama negatif 1, Y nya 0 dan 5. X nya 5 ya, ini 5, Y nya yang tadi 0. Jadi kita baru menemukan 3 titik, 1, 2, 3. Untuk langkah yang 3 yaitu mencari sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, untuk yang ketiga, langkah yang ketiga itu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Untuk X dan Y ya, X nya negatif B per 2A, negatif B negatif, B nya tadi, B nya itu negatif 4 ya, tadi yang ini B nya negatif 4, negatifnya tulis dulu, terus tulis lagi negatif 4 per 2A, 2 kali A nya itu 1, negatif kali negatif positif, 4 per 2, 4 bagi 2, 2, X nya 2, dan negatif D per 4A. D itu diskriminan ya, diskriminan rumusnya itu B kuadrat dikurangi 4AC, 4AC per 4A sama dengan B kuadrat, B kuadratnya itu negatif 4 ya,
kita tulis dulu negatif, ini kan negatif D, yang ini kan negatif D ya, negatifnya tulis dulu, ini D nya di kurungan, dikasih tanda kurung, negatif B nya negatif 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan A nya 1 dan C nya negatif 5 per 4A sama dengan negatifnya tulis negatif 4 dikuadratkan, negatif kali negatif positif, 4 kali 4 16 dikurangi 4 kali 1 kali 5 20 negatif 20 per 4 kali A nya tadi sudah ada 1 ya, 4 kali 1 4 sama dengan negatif 16 dikurangi 20, 16 negatif kali negatif positif 20 per 4 sama dengan negatif 16 tambah 20 36 per 4, negatif 36 bagi 4 negatif 9, negatif 9. Jadi sumbu simetrinya itu X sama dengan 2 dan titik baliknya 2, negatif 9. Titik yang ketiga X, Y yaitu titiknya itu 2, negatif 9. Untuk menentukan titik bantu, kita tulis dulu titik-titiknya ya. Yang X nya saja kita lihatnya negatif 1, 5, 0, 2. Berarti kita buat garis bilangan ini 0 ya, negatif 1, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Jadi ini ya, negatif 1, 5, negatif 1, 5 dan 2. Berarti negatif 1, 5 dan 2 titiknya ini. Kalau menurut titik bantu kalian boleh 0 titik bantunya, boleh 1, boleh 3, boleh 4. Ibu milihnya yang ini 1 dan 4. Kita masukkan X nya, ini untuk garis bilangan X ya, ini untuk garis bilangan X. Berarti kita menentukan titik bantunya, misal X sama dengan 1, maka Y kita tulis X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini X nya ganti dengan 1, substitusikan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 5 sama dengan 0. Sama dengan Y ya, bukan 0, ini Y. 1 kuadrat 1 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan Y. 1 dikurangi 4 negatif 3 kurangi 5 negatif 8. Negatif 8 sama dengan Y. Berarti kita punya titik lagi, X nya 1, X, Y. X nya 1 dan Y nya negatif 8. Selanjutnya titik yang kedua itu 4, karena 5 sudah, negatif 1 sudah, ini sudah ada titik, berarti 4. X sama dengan 4, maka Y X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan Y. X nya ganti sama 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 dikurang 5 sama dengan Y. 16 dikurangi 16 kurangi 5, 16 kurangi 16 0 dikurangi 5 negatif 5 sama dengan Y. Jadi titik yang selanjutnya yaitu 4, negatif 5.
dari langkah 4 ya, 4 langkah yang tadi. Sekarang kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Buat dulu koordinat kartesiusnya. Ini garis koordinat kartesiusnya. Ini untuk sumbu Y, negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tadi titik-titiknya sudah ada ya. Titik yang pertama, nah setelah kita tulis titik-titiknya, yang titik yang pertama negatif 1,0, negatif satunya X, negatif 1,0 berarti di sini 5,0, 5,0 berarti di sini 0, min 5, 0, min 5, min 5 nya itu Y, min 5 di sini, terus 2, negatif 9, 2 nya X, berarti ini kan sumbu X ya, 2 nya X, Y nya 9, berarti ini disambungkan ke sini. Ini 2,9, selanjutnya 1, min 8, ini 1 dengan min 8, dan 1, min 8 yang terakhir 4,5, berarti 4,5 di sini ya. Setelah titik-titiknya sudah kalian tuliskan di koordinat kartesius, sudah digambarkan, maka kita sambungkan titik-titiknya ya, dan membentuk parabola dengan terbuka ke atas dari sini ya. Seperti ini gambarnya. Sekarang kalian coba ya di rumah. Kalau ini nanti kalian gambarnya akan seperti ini dan terbuka ke bawah.